Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali dengan saya Tubagus Muhammad Syafi'i di channel Tubagus Abdullah Syafi'i. Sahabat, di channel Tubagus Abdullah Syafi'i kali ini saya berziarah, bukan berziarah di kubur selainnya biasa saya ziarah ke makam para aulia Allah, tapi saya berziarah ataupun berkunjung ke tempat yang memang tempat ini adalah satu contoh kekuatan bahwasanya disinilah awal cikal bakal Islam menjadi terbesar, dan di tempat ini pula berdiri satu istana yang kokoh, satu istana yang memang benar-benar luar biasa yang disebut dengan Istana Keibuan. Oke sahabat, kita turun, kita lihat Istana Keibuan dari jauh. Tadi sudah saya perhatikan, lihat dari jauh. Oke, yuk kita turun. Kita turun untuk melihat dari dekat pintu masuk daripada Istana Keibuan. Kenapa dikatakan Istana Keibuan? Jadi Istana Keibuan ini adalah untuk Ibu Permaisuri pada saat itu dipindahkan, diungsikan ke Keibuan sini. Maka dibuatlah Istana Keibuan ini kalau kurang lebih itu tahun 1800 lah, kurang lebih, entah tahun 1800 berapa, tapi berdirinya Istana Keibuan ini tahun 1800. Sahabat yang saya banggakan, jadi kalau kita melihat daripada pintu gapura daripada Istana Keibuan ini menandakan adanya 5 undak atau beberapa undak yang ada undak 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, dan kanan kirinya ada semacam tanda bahwasanya Banten itu welcome dengan kedatangan siapa. Silahkan, orang yang bukan dari luar Banten pun bisa datang ke Banten selagi dia masih mentaati norma-norma yang ada di Banten, karena di Banten ini selain siklus kebudayaan, tapi keagamaan yang ada di Banten ini masih kuat, masih kental. Jadi kita harus bisa memahami bahwasanya di Banten ini bukanlah untuk apa-apa, tapi ya itu kita harus bisa, karena kalau kita perhatikan di Banten ini Masya Allah Subhanallah, untuk keagamaan khususnya agama Islam luar biasa, selain agama-agama yang lain. Sahabat yang saya hormati, kita masuk sebentar, kita lihat ada beberapa anak tangga bentuk daripada Istana Keibuan. Oke, kita fokus. Mudah-mudahan dari video yang saya buat ini bisa bermanfaat sahabat, untuk sahabat semua. Dan insya Allah sahabat yang luar dari Banten bisa datang ke Banten. Sahabat, di sini ada seperti bentuk, kalau kata kita tempat pengimaman. Cuman kalau saya perhatikan kayaknya ini adalah tempat sholat daripada permaisuri. Nah, ini tempat sholat permaisuri ataupun raja-raja Banten dulu, putra-putri kesultanan. Ya, tempatnya lapang, subhanallah. Nah, di sisi lain, di dua tembok itu adalah pintu penjagaan untuk para ibu permaisuri. Nah, ini adalah tempat peristirahatan para ibu permaisuri di Kesultanan Banten. Mantap ya sahabat ya. Yuk kita turun bentar, kita perhatikan ini tangga. Berbicara masalah tentang keyakinan kita, keimanan kita, memang haruslah kita kokohkan, haruslah kita kuatkan. Selain Islam berdiri di Banten juga ada agama lain daripada Islam. Artinya Banten tidak pernah menutup diri dengan agama. Begitu juga negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
itu berdiri di atas 5 agama. Alhamdulillah, Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Subhanallah. Sambil berjalan sahabat, jalan-jalan ke taman-taman yang ada di Banten. Subhanallah. Oke, sungguh Masya Allah, pemandangan yang luar biasa sahabat. Benteng-benteng tua, istana-istana tua yang memang pernah berdiri kokoh. Di sinilah para perwira-perwira, para kesatria-kesatria Banten dilahirkan. Subhanallah. Sungguh sangat luar biasa sahabat. Yuk kita masuk sahabat ke dalam. Oke, kita perhatikan, turun. Ini benteng-benteng tuanya. Yuk, sahabat, subhanallah. Ini adalah benteng lama. Dan saya juga kurang paham ini sahabat. Kalau untuk menceritakan hal ini mungkin harus lebih nanya ke Purwakala. Tapi ya kita bisa melihat dari dekat aja sahabat. Kita bisa melihat benteng-benteng ini, kokohnya benteng ini. Subhanallah. Oke, kita masuk sahabat. Kita masuk. Walaupun ini tinggal reruntuhan saja, tapi subhanallah. Oke, ya Allah, subhanallah sahabat. Oke. Sahabat saya lagi di channel Tubagus Abdullah. Kita perhatikan, subhanallah. Ini adalah tempat penyimpanan air, ya, penyimpanan air. Di sini tempat, lihat situs bata-batanya masih kokoh. Agak sedikit kepanasan karena memang pagi hari sahabat, tapi ya sedikit enak lah untuk menghilangkan rasa apa ya, sambil jalan-jalan. Insyaallah sahabat, apa yang mau saya bicarakan lagi nih, saya bingung. Tapi ya insyaallah mudah-mudahan kita dapat berinspirasi bahwasanya di Banten ini mempunyai nilai-nilai kepribadian yang luas, yang insya Allah warga Banten sendiri welcome dengan kedatangan warga yang dari luar Banten, karena masih satu bingkai negara Republik Indonesia. Oke, yang dari luar Banten, dari Lampung, Palembang, Kalimantan, bahkan dari Irian Jaya, Maluku, kita welcome datang ke Banten, lihat perjalanan para syiar penyiar agama Islam, khususnya yang beragama Islam. Dan kita lihat bahwasanya pejuang-pejuang yang ada di Banten untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Waktu itu kompani Belanda ingin menguras habis, tapi alhamdulillah dengan kegigihan daripada para pejuang-pejuang Banten untuk mempertahankan NKRI sungguh sangat luar biasa. Oke, bravo sahabat, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Maaf saya tidak bisa berbicara banyak hal tentang Istana Kaibon ini. Ini pun berdasarkan dari beberapa sedikit dari cerita-cerita masyarakat yang ada di sekitar Banten. Oke sahabat, sampai di sini dulu di channel YouTube, di channel Tubagus Abdullah Syafi'i. Subscribe, like, dan komennya. Insyaallah kita kembali dalam waktu dan tempat dengan beberapa episode ziarah ataupun kunjungan ke makam aulia Allah ataupun ke situs-situs yang lain. Sampai sini, oke, subscribe, oke bro, subscribe ya, subscribe. Insyaallah dengan nilai subscribe dapat untuk sedekah kita, karena memang ini perjuangan saya untuk membuat satu buah pondok pesantren, makanya saya bikin konten YouTube. Sahabat, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.